Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Angelina dengan BP 221025 2012. Baiklah, di sini saya akan membuat video yang untuk memenuhi mata kuliah patologi benih yang diampu oleh Ibu Dr. Haliatur Rahma, SSI MP. Hawar daun merupakan salah satu penyakit yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil panen jagung hingga 70%. Di mana penyebab dari adanya penyakit hawar daun jagung ini disebabkan oleh jamur Xerohilum turcicum atau Helminthosporium turcicum. Hawar daun merupakan salah satu penyakit yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil panen jagung hingga 70%. Penyebab dari adanya penyakit hawar daun jagung adalah oleh jamur Xerohilum turcicum atau Helminthosporium turcicum. Jamur Helminthos turcicum dapat bertahan hidup pada tanaman jagung yang masih hidup, beberapa jenis rumput-rumputan termasuk sorghum, dan pada sisa-sisa tanaman jagung sakit serta pada biji jagung. Conidium jamur ini disebarkan melalui angin. Pada udara atau di udara, Conidium ini terbanyak terdapat menjelang tengah hari. Conidium berkecambah dan pembuluh kecambah mengadakan infeksi melalui mulut kulit atau dengan mengadakan penetrasi secara langsung dan didahului dengan pembentukan apresorium. Sporulasi Helminthosporium turcicum di lapang terjadi pada permukaan tanaman yang terinfeksi. Setelah itu spora lepas, kemudian terbawa oleh angin dan hinggap pada permukaan tanaman yang lainnya. Selanjutnya, spora beradesi, melakukan penetrasi awal, kemudian membentuk bercak dan berkembang. Di mana untuk siklus hidup jamur Helminthosporium turcicum ini berlangsung selama 2-3 hari. Dalam 72 jam, satu bercak mampu menghasilkan 100-300 conidium. Pada kasus lain, jamur ini mampu menyebar melalui benih. Sejumlah jamur tersebar melalui unit penyebaran tanaman inang, biasanya biji atau buah sebagai contoh Caryopes cerealia atau Mericarps. Kelompok Cerealia yang terbawa benih adalah bercak bergaris oleh Helminthosporium spp, Helminthosporium avenae yang menyebabkan bercak bergaris pada daun dan bibit tanaman obat. Penyebaran tergantung pada biji yang terinfeksi yang mengandung miselium pada permukaannya dan mungkin juga membawa conidium. Selain itu, conidium juga dapat terbawa oleh angin. Untuk gejala awal tanaman jagung yang tertular Helminthosporium turcicum, yaitu munculnya bercak kecil, jorong, hijau tua atau hijau kealabu kebasahan. Selanjutnya, bercak berubah warna menjadi coklat kehijauan, membesar dan mempunyai bentuk yang khas berupa kumparan atau perahu. Lebar bercak berukuran 1-2 cm dan panjang 5-10 cm. Tetapi, lebar dapat mencapai 5 cm dan panjang 15 cm. Spora banyak terbentuk pada kedua sisi bercak berwarna hijau tua. Semakin ke tepi, warna semakin muda. Beberapa bercak dapat bersatu membentuk bercak yang lebih besar sehingga dapat mematikan jaringan daun pertanaman jagung yang tertular berat tampak kering seperti habis terbakar. Penyakit hawar daun dapat menyebabkan kerusakan jaringan daun atau defoliasi atau pengguguran daun. Maka proses fotosintesis akan menurun karena permukaan yang berfotosintesis pada tumbuhan menjadi berkurang. Bercak coklat pada daun akibat serangan jamur patogen Helminthosporium turcicum bisa meluas dari ujung daun hingga ke pangkal daun, bahkan sampai ke pelepah daun, dan kemudian bercak tersebut menjadi berwarna coklat dan mengiring. Jamur Helminthosporium turcicum biasanya tidak pernah menyerang tongkol jagung. Gejala dapat timbul pada bunga jantan di ujung batang tanaman sehingga bunga tersebut akan tampak hitam berbulu. Ukuran bercak yang timbul pada daun dapat mencapai 3-15 cm. Perkembangan penyakit yang disebabkan Helminthosporium turcicum dipengaruhi oleh curah hujan, suhu, dan intensitas penyinaran matahari yang kurang. Intensitas serangan patogen cenderung semakin meningkat dengan bertambahnya umur tanaman.
Gejala penyakit tampak lebih berat pada daun bagian bawah dibandingkan dengan daun bagian atas, di mana hal ini disebabkan oleh keadaan iklim mikro pada bagian bawah lebih lembab dibandingkan dengan keadaan daun pada bagian atas. Usaha-usaha pengendalian penyakit hawar daun dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penggunaan varietas yang tahan, melakukan sanitasi kebun, penggunaan biji yang sehat, dan penggunaan fungisida jika diperlukan.